Kabupaten 50 Kota. Inilah 104,2 Tas FM di dalam jaringan Mnet nomor 1 hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat, mari bro semuanya ya. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan pagi ini terkabar sehat semuanya dan selalu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini tepatnya di hari Rabu ya, 13 Oktober 2021, juga bertepatan pada 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan kembali bersua di udara bersama Bang Chan dan juga bersama Ustadz kita, Ustadz UG ya, tentunya dalam program Tausiah Subuh bersama Mari Bro. Makin nyata, makin terasa khasiatnya, lebih dari jamu tetes biasa. Dan kita sapa dulu Ustadz kita ya. Halo Pak Ustadz, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terkendali semuanya ya. Alhamdulillah terkendali, aman. Alhamdulillah nih pagi ini Pak Ustadz bersama Bang Chan ya. Iya. Pasti semangat pastinya. Dan apa tema kita pagi ini Pak Ustadz? Masih kita bahas wanita yang dirindukan surga part 3. Wanita yang dirindukan surga part 3 ya. Iya. Oke, baik sahabat sehat muslim. Mari bro semuanya nanti bisa berinteraksi bersama kami di 082386447487 terkait tema yang dibawakan oleh Ustadz kita ya di 082386447487. Baik, kita langsung saja mulai ya tausiah kita pada subuh hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kita persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kembali Allah limpahkan nikmatnya kepada kita semua. Kembali Allah berikan rezekinya, kembali Allah berikan kesempatan untuk kita. Maka dengan semua nikmat yang Allah berikan ke dalam hidup kita, maka pantas dan layak bagi kita bagaimana mampu dan mau untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan dalam kehidupan kita betapa nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kesehatan bisa membuat kita melakukan suatu agenda, suatu aktivitas, suatu kegiatan dalam kehidupan. Kalau seandainya Allah mencabut nikmat sehat dari kehidupan kita, maka sungguh segala aktivitas kita akan terhambat, akan terhenti, dan tidak mungkin bisa terlaksana. Banyak mungkin saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mereka terbaring di rumah sakit, lalu nginap di rumah sakit,
melakukan suatu perawatan, maka semuanya pun memerlukan dan membutuhkan biaya. Lantas kalau kita kembalikan kepada kehidupan kita, begitu nikmat sehat yang Allah berikan ke dalam hidup kita, maka kadang-kadang kita lupa bahwasanya nikmat sehat itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu merasakan nikmat Allah, maka pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita peruntukkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia pilihan Allah, panutan dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan dirinya sebagai contoh dalam kehidupan, baik itu contoh dalam beribadah, contoh dalam berbuat, contoh dalam berkata. Maka di ketika kita manusia tetap komitmen, tetap berpegang teguh, tetap selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat juga kepada Rasulnya, maka niscaya kehidupan kita akan selamat. Baik itu keselamatan di atas dunia sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Bagaimana caranya? Tentunya dengan menjalankan apa yang beliau tinggalkan untuk kita. Kita jadikan suatu pedoman dalam kehidupan, kita jadikan suatu petunjuk dalam kehidupan, kita jadikan suatu cahaya, suatu acuan dan timbangan, yakni tak lain dan tak bukan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, kita manusia sesungguhnya diberikan suatu kelebihan dan juga ada kekurangan pada setiap masing-masing pribadi kita. Siapapun manusianya, seperti apapun jabatannya, seperti apapun kekayaannya, seperti apapun tampan dan cantiknya, ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan. Begitu juga mungkin yang merasakan suatu keterbatasan dalam hidup mereka, mungkin keterbatasan fisik, ataupun kekurangan harta benda, ataupun keterbatasan daripada segi jabatan, ataupun kecantikannya kurang. Akan tetapi di sebalik itu sebetulnya ada suatu keistimewaan, suatu kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Kapan kita bersyukur? Kapan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di ketika kita melihat kelebihan kita, di ketika kita melihat sesuatu hal yang membuat kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, makanya kalaupun Allah menciptakan dua jenis manusia di atas dunia ini, sebetulnya antara laki-laki dan wanita itu bukanlah sesuatu yang berlawanan. Allah menciptakan sesuatu itu, dua jenis itu bukan berlawanan sebetulnya.
akan tetapi berpasangan. Mungkin banyak orang mengenal dengan arti berlawanan. Siang lawannya malam, tinggi lawannya rendah mungkin, gelap lawannya terang, laki-laki lawannya wanita. Bukan sebetulnya. Akan tetapi malah Allah menciptakan itu berpasangan. Ini jelas dalam ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah ini kata Allah ini. Tanda-tanda kebesaran Allah itu, kata Allah menciptakan manusia itu atau apapun berpasang-pasangan, bukan perlawanan. Apa maksudnya? Wanita pasangannya laki-laki, siang pasangannya malam, gelap pasangannya terang. Nah ini bukannya berlawanan, tapi sesungguhnya berpasangan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, maka oleh sebab itu, kalau seandainya ada laki-laki dalam kehidupan dunia, ada pula yang namanya wanita. Akan tetapi masing-masing, baik itu laki-laki ataupun wanita, ada diberikan suatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan mereka di atas dunia ataupun sampai kepada kehidupan akhirat kelak. Allah berikan masing-masingnya suatu kelebihan dan keistimewaan. Terkhusus kepada wanita, Allah berikan juga keistimewaan yang luar biasa. Bukan saja di dunia, tapi di akhirat juga. Itulah sesungguhnya wanita. Jadi jangan berkecil hati di ketika kita tercipta sebagai seorang wanita. Mungkin banyak wanita yang mengeluh, yang menyesal malah tercipta menjadi seorang wanita. Bahkan ada juga yang nekat mengganti kelaminnya. Nah ini sebetulnya suatu dosa, merubah takdir Allah dari laki-laki kepada wanita ataupun daripada wanita kepada laki-laki. Sudah ada saat ini. Bahkan yang kemajuan teknologi mereka merubah, baik itu bentuk fisiknya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Padahal sebetulnya apapun yang diciptakan Allah terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, Allah lebih tahu itu adalah yang terbaik untuk kita. Berbicara masalah wanita, tentu nggak ada habisnya di ketika kita kupas dalam kehidupan, baik itu dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat. Maka di ketika wanita itu pengen hidupnya aman di atas dunia dan di akhirat pun dirindukan oleh surga, maka ada suatu hal yang mesti dia lakukan dalam kehidupan. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah wanita yang dirindukan surga, bagian yang ketiga. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang telah berlalu atau kesempatan sebelumnya, kita telah angkat suatu tema wanita yang dirindukan oleh surga itu. Yang pertama adalah wanita yang pandai atau yang bisa menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua adalah wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, saat ini yang ketiga, lantas siapa lagi sih wanita yang dirindukan surga itu? Apakah Anda wanita termasuk wanita yang dirindukan oleh surga? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti yang kita sampaikan pada sebelumnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya,
yang diriwayatkan oleh Ahmad, jika wanita selalu menjaga 4 hal, maka dikatakan kepada wanita itu, kata Allah, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis rawahu Ahmad. Nah ini. Lantas yang ketiga itu siapa sebetulnya? Ternyata wanita yang dirindukan oleh surga itu yang ketiga adalah wanita yang pandai menjaga kemaluannya daripada zina. Nah ini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah penelitian ada yang mengatakan bahwasanya kebutuhan yang paling besar dalam tubuh manusia itu adalah kebutuhan seksual atau kebutuhan birahi. Maka sebetulnya jauh sebelum itu diketahui oleh manusia, agama telah memberitahukan bahwasanya untuk mewanti-wanti agar tidak terjadi atau tidak terjebak dalam dosa yang dinamakan dengan zina, maka Allah pun sudah tegaskan dalam ayatnya, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Nah ini. Lantas kalau kita kembalikan kepada wanita tadi, yang dirindukan oleh surganya itu adalah wanita yang pandai menjaga kemaluannya daripada perzinahan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada saat ini sebetulnya jangankan wanita yang belum menikah, jangankan wanita yang belum bersuami, kadangkala wanita yang telah menjadi istri pun, yang telah mempunyai suami pun, kadangkala juga mendekati yang namanya zina atau bahkan melakukan zina. Nah, jadi ada sebab itu sebetulnya, kalau seandainya wanita itu mampu menahan suatu keinginan birahinya atau kemaluannya, kata Allah, ketika dia mampu menjaga kehambatannya, kata Rasulullah, maka insya Allah dia akan dirindukan oleh surga. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya ketika wanita itu mampu menjaga kehambatannya untuk suaminya, apalagi yang telah bersuami, maka pahalanya luar biasa. Allah berikan suatu yang membuat wanita itu menjadikan suatu kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Coba kita bayangkan sebuah kisah menceritakan bahwasanya begitu menjaga kehormatannya dan ketaatannya kepada suaminya, luar biasa. Makanya yang keempat yang dirindukan surga yang tak jauh kaitannya dengan itu adalah wanita yang taat kepada suaminya. Nah ini saling berkaitan. Ternyata wanita yang pandai menjaga kemaluannya dari zina dan wanita yang taat kepada suaminya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada suami dengan artian pandai menjaga kemaluannya. Ketika suatu sunnah mengatakan, kalau seandainya, kata Rasulullah, bolehlah seorang wanita sujud atau bolehlah manusia sujud kepada manusia lain. Kalau seandainya boleh manusia sujud kepada manusia lain, kata Rasul, maka aku akan suruh sujud istri kepada suaminya. Luar biasa. Begitulah Rasulullah SAW menjadikan seorang istri itu surga baginya ketika dia taat kepada suaminya. Pernah suatu kisah menceritakan, kisah ini insya Allah memberikan suatu inspirasi kepada kaum wanita, apalagi yang telah mempunyai suami. Di ketika itu seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, saya akan pergi
untuk berperang, dengan artian meninggalkan rumah untuk beberapa hari ini. Suaminya ini berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, selama saya belum pulang atau selama saya belum kembali ke rumah, maka jangan engkau pernah keluar rumah." Nah, ini pesan daripada suami kepada istrinya. Jangan engkau keluar rumah sebelum saya pulang atau saya kembali ke rumah. Nah, ini pesan suami kepada istrinya. Akan tetapi ternyata istrinya ini memang taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, apapun yang diperintahkan oleh suaminya, selama suaminya itu memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan agama, tidak berlawanan dengan agama, maka istrinya ini tunduk kepada suaminya, patuh taat kepada suaminya. Maka di ketika itu selama suaminya pergi, mungkin suaminya itu pergi berperang atau apapun, tujuan daripada suami meninggalkan rumah dan istrinya, karena taatnya istrinya ini kepada suaminya, selama semasih suaminya belum pulang, maka istrinya ini tetap di rumah. Maka suatu ketika ada seseorang datang ke rumah istrinya itu. "Wahai sahabatku," kalau kita contohkan mungkin namanya Aminah ataupun siapapun namanya, "Wahai saudariku, ibumu saat ini dalam keadaan sakit. Jenguklah beliau." Apa kata istri ini? Kata wanita ini, "Wahai saudaraku, saya belum bisa keluar rumah. Saya belum bisa menjenguk ibu saya." Kenapa? Karena suami saya berpesan kepada saya, selama masih beliau dalam atau belum pulang, maka saya tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Maka tolong sampaikan maaf saya kepada ibu saya. Saya belum bisa menjenguk ibu saya. Kenapa suami saya belum pulang? Pesan suami saya, "Jangan engkau keluar rumah sebelum saya pulang." Begitu taatnya kepada suaminya. Lantas pulang orang tadi, kembali kepada ibunya mengatakan, anak ibu belum bisa menjenguk ibu karena suaminya belum pulang. Beberapa hari kemudian datang lagi orang itu. "Wahai ibumu saat ini begitu dalam keadaan sakit keras. Jenguklah beliau." Tetap memberikan jawaban yang sama, "Wahai saudaraku, suamiku belum pulang." Kata suamiku, "Jangan engkau keluar rumah sebelum aku kembali pulang." Belum bisa, wahai saudaraku, tolong sampaikan maaf saya kepada ibu saya. Lantas setelah itu berapa minggu kemudian datang lagi saudaranya itu ke rumah istri yang ditinggalkan suami tadi. "Wahai saudariku, ibumu telah meninggal dunia, alias telah wafat, telah kembali kepada Allah." Maka penuh dengan kesedihan, tentulah seorang ibu kalau telah meninggalkan kita dalam kehidupan kita, sedihnya luar biasa. Mama sedih, amat sangat ingin menjenguk ibunya, akan tetapi suaminya belum juga pulang, belum dapat izin daripada suaminya. Mau dihubungi nggak bisa, mau disampaikan pesan nggak dapat. Maka ada sebab itu di ketika itu, maka kisahkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Istri ini telah
menjadikan dia sebagai penghuni surga, termasuk juga ibunya. Kenapa? Karena ibunya ini mempunyai anak yang sangat taat kepada suaminya. Karena mempunyai anak wanita yang begitu taat kepada suaminya, juga memuluskan perjalanan ibunya ke dalam surga. Ternyata di ketika wanita itu yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta taat kepada suaminya, selagi suaminya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata bisa juga menjadi suatu tiket bagi ibunya ke surga. Luar biasa. Ternyata wanita yang taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, ternyata dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kembalikan kepada kita dalam kehidupan kita, khususnya bagi seorang istri. Apakah selama ini pernah enggak atau pernah membantah atau membangkang kepada suami, atau pernah nak menipu suami, atau pernah nak mengecoh suami, atau pernah nak membohongi suami, atau pernah nak durhaka kepada suami? Kembalikan kepada kehidupan kita, khususnya bagi seorang istri. Hati-hati, bahwasannya kata Rasulullah, kebanyakan daripada penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Salah satu penyebabnya adalah wanita yang durhaka kepada suaminya. Nah, hati-hati nih kepada wanita. Jangan katakan bahwasanya membangkang kepada suami, melawan kepada suami, yang suaminya itu selalu berada di jalan Allah. Jangan beranggapan itu suatu kebanggaan bagi kita, jangan. Akan tetapi malah sebaliknya itu merupakan suatu dosa, menambah tiket kita ke dalam neraka. Kenapa? Letak surganya istri itu berada pada suaminya selagi suaminya berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi khusus kepada wanita-wanita yang taat kepada suaminya, wanita-wanita yang patuh kepada perintah suaminya, selalu menjaga kehormatannya untuk suaminya, menjaga kemaluannya untuk suaminya, maka surga akan rindu kepada mereka. Sebetulnya kalau kita amati, kalau kita patuhi bagi wanita ini, sebetulnya tiket ke surga itu ternyata nggak susah-susah banget. Ada gampangnya juga loh. Selagi wanita yang mempunyai suami dalam kehidupan mereka, selagi mereka patuh kepada suami, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya daripada suatu zina, maka itu tiket ke surga berarti telah dipegang oleh seorang wanita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi kepada wanita yang Allah berikan suatu amanah, suatu kepercayaan berupa seorang suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa suami yang soleh kepada agama, maka usahakan patuh dan taatlah kepada mereka. Kenapa? Karena beliau ada surga bagi kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Begitu luar biasanya pengorbanan seorang suami, bahkan dosa-dosa istri pun akan dipikul oleh suaminya kelak. Begitu beban besar, begitu tingginya beban bagi seorang suami. Makanya pantas saja di ketika membangkang kepada suami istrinya itu adalah golongan penghuni neraka. Jadi oleh sebab itu, kepada kaum hawa, kepada kaum wanita, kepada kaum istri,
taat dan patuhlah kepada suami selagi suami itu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan jagalah kemaluan daripada zina, karena zina itu adalah salah satu dosa yang sangat besar. Nanti akibatnya ditusukkan daripada kemaluannya tembus kepada kepalanya, daripada besi yang tercipta dari api neraka yang menyiksa seorang wanita yang tidak pandai menjaga kehormatannya. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, yaitu golongan wanita yang dirindukan dari surga. Yang pertama adalah wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua adalah wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah wanita yang menjaga kemaluannya dari zina. Yang keempat adalah wanita yang taat kepada suaminya selama suaminya taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini menggugah hati kepada seorang wanita bagaimana untuk merebut tiket yang dirindukan adalah surga. Fantabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita ya yang telah menyampaikan tausiah beliau pada pagi hari ini, yaitu tentang ciri-ciri wanita yang masuk surga ya, gitu bagian terakhir sepertinya. Dan baik sahabat sehat semuanya, kami akan menerima atensi sahabat di 0823 86447487.